Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021, kita mau fokus kepada Tuhan Yesus untuk kita memuji menyembah Dia di dalam ibadah pada siang hari ini, dan juga akan kita adakan perjamuan kudus sebentar. Marilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau buka ibadah ini dengan satu pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, imanmu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu bukan
hati dan jiwa kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yes, segala pujian, hormat dan syukur, sebab Engkaulah perisai kami, penolong kami yang sungguh-sungguh peduli akan kehidupan kami, meskipun saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu, tetapi kami tetap optimis, berpengharapan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi perisai hidup kami, yang mengendalikan seluruh alam semesta yang begitu luas, begitu kaya. Engkaulah penciptanya, Engkaulah penguasa dan yang mengendalikan, termasuk hidup kami, keluarga demi keluarga, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi anak-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya, kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Jadi kami tidak perlu takut dengan keadaan virus corona yang bermacam-macam varian, karena kami punya Tuhan Yesus di atas corona. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, perisai hidup kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita puji Tuhan lagi. Kita percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan Yesus juga hadir di atas puji-pujian kita. Dengan kata lain, hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga hadir di House of our Lord. Karena Dia adalah Allah Immanuel.
hadir di mana-mana tempat. Tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan Engkau. Rindu selalu. Kami rindu Engkau, Roh Kudus, hadir-Mu di hidupku. Mari Roh Kudus memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sekali lagi, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu. Hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Haleluya. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah.
buat penghiburan-Mu di dalam hidup kami ya Roh Kudus. Pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan diberitakan dari 1 Petrus, jadi surat ya, surat 1 Petrus pasal 4, surat 1 Petrus pasal 4, kita baca mulai dari ayat 7 sampai ayat 11. Surat 1 Petrus pasal 4, kita baca mulai ayat 7 sampai dengan ayat 11.
Ini adalah surat Rasul Petrus buat jemaat-jemaat yang dia sudah injili. Ada yang di Roma, ada yang di daerah di Israel. Itu adalah hasil penginjilan jemaat oleh Rasul Petrus, murid yang terkenal ya. Dan dia mau menasihati jemaat yang dia injili itu dengan suratnya ini. Nanti akan dibacakan oleh Givi ya. 1 Petrus pasal 4, kita baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Oh iya, kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Mari kita mohon Roh Kudus pimpin hati kita, pikiran kita, dan juga mulut hamba-Mu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang hadir bersama kami, bahkan juga hadir di rumah jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari Allah Roh Kudus, pimpin kami di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, ada timbul iman yang besar, iman yang teguh, supaya kami siap menghadapi segala permasalahan hidup, badai hidup ini, dengan tetap kokoh berdiri, karena firman Tuhan menjadi jangkar, sauh yang kuat bagi kami menghadapi gelombang badai hidup yang salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan marilah berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Hati kami seperti tanah yang subur yang ditaburkan oleh benih yang kekal, yaitu firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Amin. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Judul perikopnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini, siang ini, Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021, adalah nasihat, ya, nasihat Rasul Petrus kepada jemaatnya. Ada yang di Roma, di Yunani, yang pada saat itu mereka hidup dalam keadaan tertekan, stres, depresi. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menangkap, bahkan membunuh, bahkan menyalib murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut-pengikut Kristus. Yang dalam hal ini adalah jemaat yang hasil penginjilan Rasul Paulus ketika dia berjalan ke Roma, ke daerah-daerah Asia Kecil. Itu adalah murid-murid hasil penginjilan dari Rasul Petrus. Jadi keadaan waktu itu sangat-sangat tegang, depresi, penuh tekanan. Tetapi Rasul Petrus katakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Maksudnya keadaan yang seperti akhir zaman ini sudah dekat ya. Karena kehidupan betul-betul menderita. Murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus dikejar-kejar oleh pemerintah di Roma, pemerintah di tempat di mana murid-murid Tuhan berada, mereka dikejar-kejar. Jadi pesan Rasul Petrus yang menjadi tekanan nats kita pada siang hari ini saya ambil dari ayat 7 saja. Jadi yang dibaca tadi ayat 7 sampai 11, tapi saya tekankan di ayat 7 yang bunyinya begini ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi pertama, Rasul Petrus menasihatkan jemaat yang menjadi hasil penginjilannya. Pertama apa? Kuasailah diri. Penting ini. So kalau orang kuasai diri, tidak kuasai diri berarti dia bingung-bingung ya. Apa namanya ya? Dia tidak tahu mau buat apa karena dia tidak bisa menguasai diri. Dan nasihat yang kedua, jadilah tenang. Memang kalau tidak tenang ya bisa semerawut ya, bisa kita membuat tindakan yang tidak tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga dia bilang, supaya kalau kamu kuasai diri dan tenang, kamu bisa berdoa. Nah ini nasihat Rasul Petrus buat jemaat Tuhan pada zamannya, itu juga berlaku bagi kita jemaat Tuhan di akhir zaman, yang keadaannya mirip-mirip, yaitu karena saat ini kita ada dalam tekanan, kesusahan, penderitaan, masalah-masalah, akibat, salah satu akibatnya karena pandemi virus corona yang saat ini muncul varian-varian baru ya. Varian terakhir disebut corona varian NU, itu paling ganas, 7 kali dari COVID-19 ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut. Betul itu Rasul Petrus bilang apa? Kuasai diri dan tetaplah tenang. Dan supaya kita bisa berdoa. Kalau kita tidak menguasai diri, tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Kacau hidup kita ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, duta-duta Kristus, ambassador of Jesus Christ, hendaknya kita tetap punya pikiran optimis ya. Hendaknya kita hidup di dalam percaya akan perlindungan, pemeliharaan, dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, apalagi takut, tidak perlu. Sebab apa yang akan terjadi, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tetap pegang kendali, mengatur seluruh kehidupan alam semesta yang maha luas ini, termasuk hidup kita di bumi. Kita anak-anak Tuhan tetap dikendalikan oleh Allah Immanuel yang kita percaya namanya Tuhan Yesus ya. Atau ada yang berkata seperti orang Yahudi, Yeshua HaMashiach. Artinya Yesus Juru Selamat ya. Dia penyelamat kita. Di dalam satu Petrus, surat Petrus kepada jemaatnya di Roma dan lain-lain, dia berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita pelajari 3 hal ini ya. Pertama, kuasailah dirimu. Kemudian, tenanglah dan berdoa. 3 hal ya. Mari kita lihat. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita ini jemaat Tuhan sebenarnya seperti kalau di Alkitab bilang, katakan seperti surat yang terbuka. Jadi semua orang bisa baca surat ya. Kalau sekarang bukan surat, sudah gadget atau medsos. Jadi seperti medsos yang terbuka, orang bisa lihat kita semua. Jadi kita hidup jangan jadi batu sandungan buat orang lain.
bagaimana kita mau menangkan mereka buat Tuhan Yesus kalau kita jadi batu sandungan? Makanya nasihat Rasul Paulus dalam keadaan akhir zaman yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan karena pandemi COVID-19, juga disebabkan oleh orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang jahat, dan terlebih di balik ini semua ada Satan atau iblis turut bekerja. Tetapi kita diminta oleh Rasul Petrus, murid-murid Kristus di zaman akhir kita ini, kita harus apa? Pertama, mampu menguasai diri. Nah, ini penting. Ya, sebab kalau kita tidak mampu menguasai diri, kita bisa terpancing oleh keadaan. Kita bisa tergoda untuk berbuat dosa, berbuat kejahatan. Contohnya contoh ini. Karena akibat virus corona, banyak bisnis, perusahaan, usaha yang menurun hasilnya. Bahkan ada perusahaan yang gulung tikar, alias bangkrut. Dan ini berdampak apa? Banyak orang-orang di PHK, diberhentikan dan menjadi pengangguran. Sedangkan bapak atau ibu itu harus memberi makan keluarganya. Sehingga banyak terjadi kejahatan seperti penipuan, orang saling menipu untuk mendapatkan uang untuk hidup. Bahkan ada yang sampai merampok, berdagang obat-obat terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Karena mereka mau instan ya. Tetapi Rasul Petrus mengatakan kita harus menguasai diri. Jangan sampai terpancing. Meskipun bisa saja karena stres atau depresi keadaan, kita bisa gampang marah. Itu pertama, bisa gampang marah. Dan kedua, bisa berbuat hal-hal yang jahat. Maka ada kita baca di medsos, ada orang sampai tega untuk membunuh keluarganya, ayahnya atau ibunya atau anaknya, karena untuk merebut harta. Ya, ini karena tidak bisa kuasai diri ya. Bahkan ada orang yang karena sudah putus asa sampai mengakhiri hidupnya dengan gampang, alias bunuh diri. Ini tidak baik. Ini dilarang Tuhan ya. Dan itu sebabnya nasihat pertama ini benar. Kita harus menguasai diri. Ya. Kenapa orang tidak mampu menguasai diri? Karena dia cuma berpikir dengan kemampuannya, dia stres, depresi, dia berpikir bagaimana jalan keluar ini. Macet, ya. Tidak ada jalan keluar, ya. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, Tuhan Yesus waktu naik ke surga supaya dia bisa menolong seorang penolong. Dikatakan seorang, padahal dia Tuhan ya. Tetapi Alkitab mengatakan seorang karena dia seperti kita juga. Ya, kita diciptakan segambar dengan Tuhan kan. Dia seorang penolong, Alkitab bilang. Maka kita dalam keadaan masalah, kuasai diri dan kita minta pertolongan sama Roh penolong itu, Roh Kudus itu, ya. Kita minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak usah cari jauh-jauh, bukan dia di surga, dia ada di dalam diri kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa di dalam diri kamu Roh Kudus berdiam? Jadi ini konfirmasi bahwa Roh Kudus tidak jauh-jauh ada dalam diri kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Makanya dia disebut roh penghibur, roh penolong. Ya, jadi kalau kita dalam kesusahan, mintalah penghiburan dari Roh Kudus. Kalau kita ada masalah dan macet, tidak tahu jalan keluarnya, tidak tahu solusinya, minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, minimal kesabaran, tabah, tegar, tetap tegar, dan bukan jatuh, bukan jadi lemah. Karena Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Bahkan dia juga memberikan kita solusi. Dia Tuhan, jadi dia maha kuasa. Dia omniscience, maha tahu. Jadi dia tahu bagaimana jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Mungkin ada yang keadaan sakit karena corona. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau Tuhan, sembuhkanlah aku. Dan memang banyak karena corona meninggal ya.
tetapi banyak juga kesaksian ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Jadi masalah apapun termasuk virus corona ada jalan keluarnya, asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan minta perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi selain kita diberikan kekuatan, penghiburan, kita juga bisa diberikan Roh Kudus untuk bisa menguasai diri. Nah, jadi kalau tanpa Roh Kudus kita jadi kelabakan. Tidak tahu harus berbuat apa, kacau lah, kacau orang bilang. Ini tiba-tiba saya diingatkan waktu saya masih pendidikan di Makassar, Pertamina, kami ada pendidikan dan diadakan di satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman dan Sawiri Gading kalau nggak salah, di Hook, di pojok. Waktu itu namanya hotel apa namanya? Hotel Raodah kalau nggak salah, hotel Raodah ya. Karena yang punya itu Haji Raodah, Haja. Di situ kami pegawai Pertamina di Indonesia Timur, dari Makassar, Manado, Bau-Bau, Kendari, Palu, bahkan ada juga utusan dari Surabaya ikut mengadakan pendidikan waktu itu tentang office, tentang perkantoran, tentang administrasi. Dan kami pendidikan di lantai 4. Hotel itu lantai 7 lantai kalau tidak salah. Namanya Hotel Raoda ya, di pinggir, di pojok Jalan Jenderal Sudirman dan Sawiri Gading kalau tidak salah. Terus suatu saat di hari ketiga, keempat kalau tidak salah, khusus itu pendidikan Pertamina itu diadakan selama 6 hari. Tetapi di hari keempat kami lagi di lantai 4, hari keempat lantai 4 lagi break yaitu coffee time. Jadi sesi pertama diajar tentang bagaimana menangani manajemen kalau kita di perkantoran ya. Tiba-tiba bunyi yang keras seperti ban meletus, jadi keras sekali ya. Jadi kami pikir di Jalan Jenderal Sudirman itu ada tabrakan lalu lintas. Padahal kami tidak tahu di dapur di lantai 1 lagi meledak tabung gasnya. Waduh, luar biasa. Kami lihat dari lantai 4 di balkon, mana yang tabrakan, tidak ada. Tapi begitu kami lihat ke bawah, api mulai naik dari lantai dasar. Dan kami dengar teriakan security di bawah, turun cepat, turun. Karena ada kebakaran di dapur hotel itu, tabung besarnya meledak dan akhirnya berapa tabung meledak jadi kayak bom bunyinya. Kami ketakutan, api begitu besar, kami di lantai 4. Nah ini contohnya ya. Saya tiba-tiba cuma ingat Tuhan Yesus dan teman-teman semua cepat-cepat turun, tapi mau lewat lift macet karena dimatikan listrik. Jadi lift nggak bisa, kalau dipasang listrik bisa terbakar, cepat menjalar apinya. Dan kami ada di lantai 4, bahkan di lantai 5 saya lihat ada orang Jepang. Maaf ya, lagi mandi, dia cuma pakai handuk, dia buang diri, patah kaki lah. Untung nggak mati ya, karena di bawah orang berusaha menadah dengan kain ke spray. Tapi orang Jepang itu jatuh juga di aspal, patah kaki. Waktu saya turun ke bawah, patah kaki. Tapi kami waktu itu api tambah naik, sudah di lantai 3, kami di lantai 4 tidak tahu mau kemana. Orang panik berteriak. Nah inilah, kalau kita tidak menguasai diri, kita panik, kita tidak tahu mau bikin apa-apa. Bahkan teman saya satu namanya Ibu Meti War, saya masih ingat, dia pegawai dari cabang Manado, dia sampai pingsan karena dia asma. Dia panik, orang asma kan tidak boleh panik. Nah benarlah, Rasul Petrus bilang, kuasailah diri. Dalam keadaan yang tidak terkendali, berusaha kuasai diri. Tapi kalau kita pakai kemampuan diri, tidak bisa. Jadi saya terus teringat Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Jangan sampai saya mati terbakar. Api begitu tambah besar dan saya lihat ke bawah. Aduh, api sudah mulai menjilat ke lantai 4 di mana kami berada. Sehingga teman-teman juga sudah lari semrawutan, tidak ada komando ya, semua sudah panik.
saya ingat saya bersama dengan teman saya, Pak Mulyono almarhum, adiknya siapa namanya? Saya lupa lagi namanya. Dia masih bujangan waktu itu. Dia ikut kursus sama saya, adik senior saya yaitu Pak Mulyono yang sekarang sudah almarhum. Aduh saya lupa namanya ini. Sisa kami berdua. Mereka bertiap, Pak Alan, ayo dong lompat. Aduh, siapa mau lompat di lantai 4? Nanti kami tanda pakai spray. Aduh, saya lihat orang depan tadi sudah patah kaki. Akhirnya saya bilang, oh Tuhan, tolong kami berdua. Jadi saya bilang begini, mari ikut saya ya. Saya mulai berdoa, saya berusaha menguasai diri. Saya ingat teori ilmu alam, fisika, bahwa api itu selalu naik ke atas. Jadi kami merunduk di lorong-lorong tangga itu, api lewat di atas kepala kami merunduk jalan, jadi di atas kami itu api begitu cepat, kayak angin dan panas sekali ya. Rasanya seperti di neraka, karena ini api benaran ya. Jadi kami merunduk sampai di lantai bawah mereka semua tepuk tangan, karena ternyata sisa kami 2 yang terakhir. Ini satu pengalaman yang saya sudah lupa ya, tapi tadi Roh Kudus kasih ingat supaya cocok dengan firman hari ini. Kuasailah diri dan berserulah kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang tuntun saya dengan adik Pak Mulin. Kami ikut itu tangga, padahal sudah terbakar-bakar. Jadi, waduh, tapi kan dari batu jadi tidak terbakar. Tapi panas sampai saya punya sepatu itu angus kulitnya, kan sepatu kulit. Kami turun tangga demi tangga 4 lantai loh, dan kita melewati api. Dan puji Tuhan, baru saya tahu di situ ilmu alam benar juga, ilmu fisika, bahwa api di atas, bukan di bawah dia menjalar. Jadi kami merunduk, atau mungkin Tuhan yang atur ya. Jadi kami sampai di lantai 4, mereka teman-teman yang sudah diselamatkan, ada yang pakai tangga oleh pemadam kebakaran. Si Meki sudah pingsan dibawa oleh tim pemadam kebakaran. Kami 2 yang terakhir turun karena keadaannya orang tabrakan dan asap tubuh. Aduh, panik betul. Tapi ketika saya berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan saya ketenangan, pengendalian diri, dan saya lolos dari maut. Ya, sampai di bawah. Jadi kursusnya tinggal 2 hari dibatalkan, tidak bisa dilanjutkan karena tempat kami kursus dibakar habis oleh api. Ya, itu sudah mirip neraka ya, karena api sungguhan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata firman Tuhan benar. Usahalah menguasai diri di dalam keadaan yang sangat berat sekalipun keadaannya. Sebab Tuhan akan menolong kita. Terus hal yang kedua, selain dikatakan kuasailah diri, apa? Jadilah tenang. Jadi selain kita kuasai diri harus tenang. Jangan gelagapan, jangan gerusa-gerusu, orang Jawa bilang. Tenang. Sebab dalam keadaan sikap dan perasaan tenang, kita bisa fokus pada apa di depan kita, dan kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita tidak tenang, waduh, bisa saja kalau saya tadi tidak tenang, tidak kuasai diri, saya tabrak saja itu api, hanguslah saya ya. Jadi memang perlu kuasai diri, ketenangan yang membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan baik ya. Sebaliknya kalau kita tidak tenang, maka kita jadi bingung, kewalahan, kita tidak tahu jalan keluarnya karena bingung ya, tidak tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita janganlah khawatir, jangan takut karena dampak dari COVID-19 ini. Kita janganlah takut ya, sebab ketakutan bisa membuat daya tahan tubuh kita, imun kita menurun, dan itu membuat kita bisa jatuh sakit. Oleh karena itu tenang. Alkitab sendiri mengatakan di dalam kitab Nabi Yesaya 30 ayat 15b, saya catat sini, bunyinya begini. Tuhan berfirman, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, jadi kalau kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi kuat, bukan lemah ya. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus untuk kita bisa menghadapi semua tantangan hidup, persoalan hidup apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini.
tentunya kita harus bersama dengan Tuhan ya, jangan sendirian. Sama seperti Raja Daud, dia mengatakan di Mazmur 62 ayat 1, ini terkenal bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, jadi kalau mau tenang kita harus bayangkan kita dekat Allah, dan itu bukan halusinasi ya, karena Tuhan Yesus berkata, aku Allah Immanuel, aku Allah menyertai kamu, dan di dalam kita ada Roh Kudus, itu Tuhan. Jadi pantas Daud tenang saja, biar dikejar-kejar oleh Raja Saul, dikejar-kejar orang Filistin, dia tenang menghadapi beruang, menghadapi singa, karena dia tahu kalau dekat Tuhan saya jadi tenang, saya bisa fokus, ada kekuatan. Nah itu. Yang terakhir, yang ketiga apa? Kalau kamu kuasai diri, tenang, supaya apa? Kita bisa berdoa ya. Doa itu adalah bagaimana kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena itu janganlah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas kata-kata ya, tidak. Sebab firman Tuhan berkata di Yakobus kalau tidak salah ya, doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita hidup benar dalam Tuhan, mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Bisa terjadi 5 roti 2 ikan. Nah itu motonya Warlot ya, nanti Oma lanjutkan. Kita bisa hidup cuma dengan 5 roti 2 ikan, masih ada 12 baku sisa. Itu kalau kita berdoa sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, marilah kita bangun hubungan yang lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, setiap waktu, setiap hari. Sebab kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, dan kita juga tidak tahu, meskipun tanda-tandanya sudah banyak, peristiwa rapture, pengangkatan itu sudah makin dekat. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita kuasai diri, tetap tenang, dan selalu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan terangkat ke angkasa dan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai sekian dulu pemberitaan firman. Semoga firman Tuhan pada siang ini bermanfaat buat kita semua, tapi lebih lengkap lagi pemaparan. Jadi ada 3 hal, yaitu kuasai diri, tenang, dan apalagi satu, supaya kita bisa berdoa. Hari Oma, ini pelengkap ya. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, yang menonton, dan teman-teman tim Warlot serta keluarga-keluarga yang hari ini menonton streaming dari kami tim Warrior of Lord Jesus. Hari ini kita membaca firman dari bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Tadi apa sudah bilang, kita menghidup, kita menguasai diri, kita bisa berdoa, kita kuasai diri, dan kita tenang, dan kita bisa berdoa. Itu ditujukan kepada orang-orang, anak-anak Tuhan yang percaya benar, yang hidup di dalam Tuhan. Tidak untuk orang yang di luar Tuhan, karena belum mengerti mungkin, karena ini disuarakan untuk orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Ini kita diingatkan kembali, perlu untuk diingatkan, karena sering walaupun kita dengan Tuhan, kita hidup di dunia yang selalu menggoncangkan kehidupan kita, tapi hari ini dikatakan mari kita hidup, kita bisa menguasai diri. Itu adalah karakter Tuhan, dan dari kuat penguasaan diri kita menghasilkan satu ketenangan yang luar biasa. Dan sisa kita tenang, kita bisa berbicara, kita mengeluarkan isi hati kita itu, dan selalu kita katakan doa. Doa tidak berarti dari salah satu pihak saja, hanya satu arah. Tetapi doa adalah percakapan 2 arah. Ya, mungkin itu definisi doa. Masing-masing kita pasti tahu. Tetapi yang saya ingatkan untuk doa,
janganlah kita satu arah. Kita harus beri kesempatan kepada Tuhan untuk kita lakukan definisi komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Kita berbicara, kita berikan waktu pada Tuhan untuk berbicara dia di situ. Ya, nanti itu mungkin ada suatu sisi lain untuk mengatakan, mengabdikan doa yang sesungguhnya. Itu ada hubungan dua arah, bukan satu arah. Itu hasil daripada kita bisa kuasai diri, itu karakter Tuhan, dan kita menjadi tenang. Dari hasil daripada apa yang kita hidup sebagai orang Kristen, dari judul perikop yang kita baca hari ini, akan menghasilkan dari apa yang kita alami sebagai manusia. Yaitu kita bisa dapat yang ayat ke-8-nya. Kita bisa mendapatkan satu yang hati yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita bisa melihat orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak tenang, biasanya kita hanya memikirkan diri kita. Kita ketakutan, ya. Kita melihat sesuatu pada kita sangat ketakutan, ya. Karena di balik tenang ada ketidaktenangan. Itu datangnya dari di luar Tuhan. Jadi kalau kita tenang, kita dapat melihat sesuatu dengan mata rohani kita. Kita kasihi orang lain, kita melihat orang lain. Dan dengan mata rohani kita melihat orang lain di masa yang sulit ini dengan mata Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu dengan mata Tuhan yang kata tanda kutip mungkin itu dosa, mungkin itu kesalahan karena mata kita, karena kita sudah tenang dengan Tuhan, bukan tenang diri kita. Roh Kudus yang memberi ketenangan, maka kita melihat orang lain dengan mata Tuhan. Kita melihat diri kita dipimpin oleh Tuhan, dan kita melihat orang lain dengan mata Tuhan karena kita dipimpin. Maka timbullah kasih. Kalau kasih kita sudah ada, kasih itu bisa menutupi dosa. Di sini katakan banyak sekali dosa yang bisa ditutupi oleh kasih itu. Di situ ada pengampunan. Ya, kalau kita tenang, kita kuasai diri, kita tenang, dan kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita dipimpin oleh komunikasi itu, apa yang Tuhan putuskan. Yang pertama-tama selalu kita diingatkan bahwa timbul rasa kasih. Karena Tuhan hidup, tanda Tuhan hidup di kita, itulah kita mengeluarkan kata kasih kepada sesama kita, cinta kepada sesama kita. Tidak melihat kesalahan. Di situ ada perjuangan. Ya, di situ. Yang kedua, kita mampu memberikan ketenangan, tumpangan kepada sesama kita. Kita memberikan tumpangan karena ada satu kasih yang bekerja. Kita tidak melakukan sesuatu keluhan. Malah ada kekuatan karena kasih itu yang keluar dari hati kita, dari yang keluar yang Tuhan wujudkan di dalam hati hidup kita. Kita melakukan satu kekuatan yang mungkin tidak dipunyai dunia, ya, dengan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Jadi jangan heran, ya, banyak orang-orang di luar sana mengatakan orang Kristen hanya mau menonjolkan dunianya, mampu memberikan ini, karena mau mengkristenkan orang. Tidak, teman-teman. Karena kasih itu sudah bekerja dan kita mau untuk melakukan kasih itu, maka kita akan beda. Dunia melihat kita dengan negatif, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu dengan tidak ada pamrih, tidak ada bersungut-sungut. Itu yang ada. Yang kedua, terus yang ketiga itu berbicara karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi apa yang kita keluar dari mulut kita adalah menyangkut dengan firman. Tidak pernah keluar dari firman.
Itu memang kita tidak berbicara, oh saya berbicara ini ada terdapat itu, tidak. Tapi di situ kita mengaplikasikan apa yang menjadi sandaran hidup kita, yaitu firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, menjadikan kita apa? Kita melakukan dan kita berkata-kata menghidupkan, menghibur orang lain, memberikan pengharapan pada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, upatan yang jangan itu juga berbicara karunia. Kalau kita tenang, kita mendapat karunia, kita keluar, kita punya karunia, itu otomatis. Jadi Tuhan dari hasil semua kita menguasai diri itu karakter Tuhan yang ada di karakter 9 buah roh itu yang paling bawah, penguasaan diri. Memang itu sulit teman-teman, tetapi itu tidak sulit kalau kita bersama Tuhan. Kenapa di situ yang paling dikatakan penguasaan diri? Karena benar-benar teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kalau kami praktekkan itu sangat sulit. Ya, karena apa? Di dalam penguasaan diri itu, kalau kita bisa lakukan itu dengan kekuatan bersama Roh Kudus, maka timbullah kasih itu. Semua yang dari Tuhan keluar dalam kehidupan kita. Ini menjadi renungan kita pada hari ini. Hasil dari Tuhan bekerja, dengan kata lain, kita mengundang semua kehidupan kita ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka Roh Kudus akan membantu, Rohnya membantu kita melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh dunia. Maka kelihatanlah kita berbeda dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, marilah kita bisa menguasai diri, maka kita bisa berdoa. Maka berhasil kita tenang dan kita bisa berdoa. Itu 3 tahap yang hari ini Tuhan inginkan kita bawa di dalam hidup kita untuk firman hari ini. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan akan lebih menerangkan firman Tuhan hari ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di rumah, lebih dari apa yang kami utarakan, kami sharing, kami jelaskan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Melengkap sampai ayat terakhir. Bagus ya, terima kasih. Oma sudah melengkapi seluruh perikop ya hari ini. Jadi sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita siapkan segala sesuatunya dan kita puji Tuhan dulu ya. Kalau kita masuk perjamuan kudus, kita memuji Dia karena kita percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi. Contoh, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu Dia tepati ya. Jadi kita pegang janji Tuhan. Makanya mari kita puji Tuhan dengan judul lagu Ku Percaya Janjimu ya. Ku percaya janjimu. Kita puji Tuhan bersama-sama dengan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu ada, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Sekali lagi, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan
benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi ku percaya. Percaya janjimu. Kami pegang janjimu Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan selalu Tuhan Yesus membantu. Sudah terbukti dalam kehidupan kami sekeluarga. Janjimu Tuhan tidak pernah Engkau ingkari. Di dalam kegelapan, di dalam lembah kelam, Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya janjimu Tuhan akan terrealisasi di dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
firman-Mu yang ditaburkan tadi, itu menjadi kekuatan pedoman kami, karena janji-janji Tuhan selalu terrealisasi di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu, meskipun kadang-kadang kami anak-anak-Mu tidak setia, kurang percaya, tapi Engkaulah Bapa yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya bisa melaksanakan firman-Mu. Kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Kuduskan roti, anggur, atau hosti, sirup, teh, biskuit yang akan dipakai untuk perjamuan kudus yang hari ini di rumah jemaat masing-masing maupun yang ada di House of Farwell. Jika ada firman Tuhan, mari Roh Kudus, supaya itu menjadi kekuatan, konfirmasi, nasihat buat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap perjamuan kudus, sama-sama katakan, amin. Pagi dulu baru masuk rumah, mama yang masuk. Oma semua. Tapi perjamuan kudus itu Mazmur baru menutup filsafat. Juliannya selesai. Ciko di rumah asli. Ada dalam teman-teman dalam. Yang baca. Devi dulu baru. Julian ya. Bacakan Julian dulu baru Devi, mama baru papa. Julian punya, mama baca. Julian lagi taping sense. Julian Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amin. Jadi harus berbicara yang benar. Supaya dikasih Tuhan. Raja itu Tuhan. Raja atas segala. Saya punya Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Rapture, kedatangan Tuhan. Oma, belum ada yang double ya. Coba Oma. Saya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Hebat. Apapun-nya, jadikanlah hatiku tahir di Allah, dan perbaharuilah rohku dengan roh yang teguh. Jadi, kita harus memiliki hati yang suci supaya bisa melihat Tuhan, dan batin kita berbaharui dengan Roh Kudus selalu setiap hari. Ya. Masing-masing sudah baca di rumah. Kita di House of Farwell sudah baca tadi, tapi tidak ada hal yang double. Jadi masing-masing mendapat pesan dari Tuhan masing-masingnya. Dan sekarang marilah kita laksanakan perjamuan kudus. Kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 19 berkata demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, murid-muridnya, kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, kalau ada sakit penyakit, termasuk COVID-19 di dalam keluarga kami, sembuh sekarang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak
penyakit COVID dalam bentuk varian apapun, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit kanker, sakit tumor, sakit gula, sakit asam urat. Kami tolak sakit jantung, sakit ginjal, sakit liver, bahkan semua sakit penyakit. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberikan Tuhan tubuh yang sehat kuat untuk dipakai melayani Tuhan. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan dengan iman ya, dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama dengan iman ya. Darah Tuhan Yesus sudah memuduskan hidup kami, sudah menebus segala kutuk-kutuk dalam hidup keluarga kami. Kami sudah dibebaskan dari kutuk-kutuk hukum Taurat, di mana antara lain ialah kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, semua sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sudah dimateraikan menjadi duta-duta Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima darahmu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman ya, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita doa syafaat, kita dengarkan dulu pemaparan Mazmur 91 ya. Silakan. Kalau tidak yang umum. Mazmur 91 akan dibacakan oleh pemaparan ya. Kita baca Mazmur 91 untuk mengatakan bahwa dengan iman Tuhan tetap menyertai kita di dalam kehidupan kita selama kita masih berkarya dengan Tuhan tugaskan dalam hidup kita. Kita membaca Mazmur 91. Kami sekeluarga yang duduk dalam lindungan Bapa Sorgawi, yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami sekeluarga dan kubu pertahanan kami, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepag-Mu, Roh Kudus, Tuhan kami, Engkau melindungi kami. Di bawah sayap-Mu, Tuhan Yesus, kami berlindung. Kesetiaan-Mu Bapa ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa Sorgawi yang Maha Tinggi, kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami,
sekeluarga, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami dan dimanapun kami tinggal, sebab malaikat-malaikatmu Tuhan akan diperintahkan olehmu kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat-malaikatmu menatang kami di atas tangan-tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan Yesus, maka Roh Kudus meluputkannya. Bapa Sorgawi membentengi kami, sebab kami mengenal namamu Tuhan. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus akan menjawab. Roh Kudus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus Juru Selamat kami akan meluputkannya dan memuliakan kami. Amin. Dengan panjang umur Tuhan Yesus, Gembala yang baik kami, mengenyangkan kami, dan Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada kami keselamatan daripadamu, Tuhan. Terima kasih Oma Malar. Itu tadi Mazmur 91 versi Warlot ya. Jadi kalau di Alkitab seperti bacaan saja, tapi yang Oma Malar baca itu versi Warlot yang adalah doa, tapi tetap berdasarkan Mazmur 91. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup selama ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Makanya sebelum kita doa syafaat dan berkat, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, dua buah lagu ya, yang berjudul Kebaikan Tuhan, yang dipopulerkan oleh Gereja Bethel Indonesia Amerika Serikat. Penyanyinya Jen Johnson, seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kalau dia menyanyi selalu dipenuhi Roh Kudus. Ini lagu ciptaannya, Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan, yang judulnya Goodness of God. Buat Pak Tommy putar-putar, ini lagu kesayangannya Pak Tommy, Opa tahu ya. Selamat bernyanyi sama kami di House of Warlord. Judulnya Goodness of God. Kemudian kita lanjutkan dengan Hidupku Adalah Penyembahan. Ya, dua lagu ya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, oh God. Sekali lagi, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
God all my life. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, 'cause all my life have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Sekali lagi, I'm gonna sing of the goodness of God. Hidup dalam pujian dan syukur, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan.
Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku. Haleluya. Penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, hidup yang berharga di mata Tuhan Yesus, bukan hidup yang sia-sia, tetapi sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Sehingga kami mau menjalani kehidupan ini dengan melakukan pelayanan, kesaksian untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya hidup kami dapat berarti bagi sesama kami dan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus supaya tetap kuat meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tolonglah ya Tuhan agar haus warot yang baru akan kami terima, kami dapat konfirmasi di dalam waktu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Berkatilah Bapak Ibu
saudara-saudari yang bekerja, yang berbisnis, bisnis apapun yang diberkati Tuhan, sehingga pekerjaan mereka terus dipromosi Tuhan. Jabatan dipromosi makin meningkat, dan hasil dari bisnis atau perusahaan, omsetnya, hasil penjualannya juga meningkat. Dan Tuhan, bagi saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang sedang dalam studi, baik itu studi online maupun sudah tatap muka di sekolah, Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang mengikuti pendidikan dalam strata apapun, maupun yang sudah pasca sarjana. Tuhan kiranya tolong agar anak-anak kami, kemenakan cucu-cucu kami berhasil dalam pendidikan mereka, studi mereka. Dan Tuhan, jika ada yang sakit, kiranya kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka. Yang sakit karena COVID, baik yang sedang ada di rumah sakit maupun perawatan mandiri di rumah, isolasi mandiri, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dalam penyakit apapun, termasuk ayahnya Franz dan Jane yang terbaring karena stroke. Kami lepaskan kesembuhan, kiranya Bapak yang kekasih, ayah yang kekasih dari Hans dan Jane, dan adik mereka Fritz, kiranya disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dan berkati juga ibu mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkatilah teman-teman Warlots yang mungkin saat ini sedang berbisnis, berkatilah bisnis makanan nyaman sore yang berpusat di Bekasi, yang ditangani oleh teman-teman Seven Pillars, yang dikoordinasi oleh Saudara Henry. Berkatilah bisnis nyaman sore ini Tuhan, agar omsetnya terus meningkat dari hari ke hari. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga bisnis yang dikelola oleh Ibu Diana, istri Vino, yaitu bisnis online, pakaian, dan lain sebagainya. Tuhan terus tingkatkan omsetnya. Dan bisnis apapun yang dikelola oleh teman-teman Warlot, Tuhan tolong agar menghasilkan omset yang berarti bagi hidup mereka. Dan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan Warlot berikutnya, apakah itu di Toraja, di Israel, atau di mana saja, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kami harus kemana untuk memberitakan Injil-Mu, karena kami ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Seperti yang Devi dapat tadi di hostinya, kami tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, tetapi tugas kami berjaga-jaga dan berdoa sambil melayani Tuhan, bersaksi Injil Kristus kepada segala bangsa, suku bangsa, sehingga banyak orang-orang, jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan kami. Khususnya dalam pelayanan supernatural untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis dan pengikut-pengikutnya. Tuhan tolong kami bersama kami. Kami percaya bersama Roh Kudus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Tuhan janjikan di Yohanes 14 ayat 12. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam waktu tidak terlalu lama lagi, tabernakel Warlot yang baru akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah dan perjamuan kudus yang ini, kami akan makan siang. Mari Tuhan, kuduskanlah, berkati makanan dan minuman yang Tuhan berikan ini, supaya makanan dan minuman ini menguatkan kami. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa buat pemerintah, berkatilah Presiden Jokowi sekeluarga, Pak Pres Maruf Amin sekeluarga, dan semua aparat pemerintahan, mulai dari pusat di Jakarta sampai ke desa-desa. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya di bidang TNI dan Polri,
sehingga keadilan, kebenaran ditegakkan di bangsa kami oleh petugas-petugas yang Tuhan percayakan. Kami doakan juga penyelenggaraan PON 20 di Papua. Tuhan kiranya melindungi pelaksanaan PON 20 ini dan memunculkan atlet-atlet yang akan berkelas internasional dari PON nasional ini. Berkatilah pemerintahan Papua yang menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON ini. Jauhkanlah dari aksi KKB Tuhan. Tuhan lindungi pelaksanaan PON 20 ini agar aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga menyokong pekerjaan TNI dan Polri untuk keamanan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga kiranya Tuhan menolong agar terjalin hubungan diplomatik antara pemerintah rakyat Israel dengan pemerintah bangsa Indonesia, supaya terlaksana perdamaian dunia dan kami bangsa Indonesia juga terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapak, dan saat ini sebelum berakhir kami akan terima berkat. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi, berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan Kudus Warlot siang ini, dan juga menyertai kami di House of Warlot ini, menyertai mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu 10 Oktober 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.